Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita lanjut lagi materi kita mengenai static routing. Dan kali ini kita bakal bahas mengenai default route. Sebelumnya kita sudah setting static routing di R1, R2, R3, dan R4. Dan antar PC1, PC2, PC3, dan PC4 itu sudah bisa saling komunikasi satu sama yang lainnya. Nah, yang berikutnya teman-teman, kali ini kita bakal bahas mengenai default route. Apa itu default route? Default route itu teman-teman, itu informasi rute untuk kemana saja. Jadi mau kemanapun bisa lewat menggunakan rute tersebut. Nah biasanya default route ini dipasangi untuk rute ke internet. Kenapa begitu teman-teman? Karena di internet itu ada banyak sekali situs ya yang perlu dijangkau. Nah, masing-masing situs atau server tersebut dia punya IP address yang beda-beda. Kalau kita gunakan static routing kayak tadi, kayak yang kemarin-kemarin ya, yang video-video sebelumnya, bakal repot dong. Seandainya router 1 mau kemana? Mau ke YouTube. Nah, berapa IP YouTube? Tambahin ke static routing, kan repot. Oh, mau kemana lagi? Mau ke Facebook? Tambahin lagi. Mau kemana lagi? Mau ke Instagram.com. Kemana lagi? Kemana lagi? Oh, ada banyak dan ada miliaran situs di internet dengan miliaran IP address. Ya, maka nggak mungkin dong kita masukin semua rute yang ada di internet ke dalam router kita. Nggak mungkin dong. Repot kita juga, router juga memakan memori yang banyak karena harus nyimpan begitu banyak informasi rute. Jadi, kita gunakanlah default route. Default route itu teman-teman artinya mau kemanapun bisa menggunakan rute tersebut. Mau ke Facebook bisa pakai itu. Ke YouTube bisa pakai rute itu juga. Ke Google, kemana lagi bisa pakai rute tersebut. Jadi itu enaknya default route teman-teman. Bisa buat rute kemanapun. Makanya biasanya digunakan untuk rute ke internet. Nah untuk lebih jelasnya coba kita cek di modul teman-teman. Topologinya begini. Masih kayak yang tadi 4 buah router. Cuman sekarang kita tambahkan 1 buah internet di atasnya. Bisa menggunakan NAT atau cloud. Bebas mana yang bisa saja ya dipakai untuk terhubung ke internet. Nah tujuannya adalah R1 dan seluruhnya ya. Bukan cuma R1 nantinya. Seluruh PC itu bisa ping ke internet. Kita lanjutkan saja lab yang sebelumnya, tapi dengan tambahan koneksi internet berupa konfigurasi NAT di masing-masing routernya. Tapi balik lagi teman-teman, mengenai NAT ini akan kita bahas pada video yang lainnya. Nah, berikutnya tinggal konfigurasi DHCP client di R1 dengan opsi add default route-nya yes. Adapun di R2, R3, dan R4, default route-nya kita tambahkan secara manual. Jadi agak beda dengan di modul ya. Modul ini terlalu dikit, tapi kita mau yang lebih banyak lagi, maka kita perlu tambahkan default route di semua router. Jadi untuk lab kali ini jangan ikuti di modul, tapi ikuti yang di video. Kita langsung pindah ke GNS3 teman-teman. Ini topologi yang sebelumnya, kita tinggal tambahkan 1 buah NAT. Ambil NAT di sini, taruh di lembar kerja. Konekin lagi, NAT 0 connect ke Ether 1. Nah, selesai. Coba saya geser dulu. Kita buka konsolnya. Nah, coba kita cek di R1. Kita cek di IP DHCP client print detail. Sekarang Ether 1 sudah jalankan DHCP client dengan opsi add default route yes. Jadi R1 bakal nambah default route-nya secara dynamic dari DHCP client. Coba kita cek di IP route print. Sekarang sudah ada rute dengan destination 0000/0. Inilah yang disebut dengan default route. Udah otomatis ada. Kenapa? Karena opsi add default route-nya yes pada DHCP client tadi. Nah, makanya udah ada. Kalau udah ada rute ini, dia bisa ping ke 8888, udah bisa ke internet. Kenapa? Karena udah ada default route-nya. Nah, gitu teman-teman.
Kalau kita mau uji yang lainnya ping google.com, oke, ping apalagi facebook.com, oke, bisa juga kemanapun bisa. Kenapa? Karena udah ada default route-nya. Dan kenapa bisa menggunakan domain? Karena ada DNS-nya ya. Ini udah kita bahas pada video mengenai DNS. DNS-nya sudah kebawa dari DHCP kliennya. Ini dia, use peer DNS-nya yes. Jadi di IP DNS-nya udah ada yang dynamic servers. Nah, tapi intinya teman-teman, default itu udah bisa buat ke internet kemanapun di internet itu. Tapi R2 masih belum bisa ya. Coba kita tes. R2 ping 8888. Keterangannya adalah no route to host. Nggak punya informasi rute untuk host tersebut. Lalu gimana? Ya tinggal tambahkan default route-nya menggunakan perintah IP route at destination address-nya 0.0.0.0/0. Gateway-nya mana? Ya sesuaikan lagi. R2 mau kemana? Ke 00-nya. Internet di atas sini. Ingat, gateway-nya IP router pasangan yang satu subnet dan mengarah ke tujuan. Tujuannya ke atas, berarti pasangannya R1. Yang satu subnet di Ether 2. Gunakan IP 10.10.12.1. Selesai. Coba kita tes ping lagi. Nah, hari sekarang masih belum bisa. Tapi keterangannya bukan lagi no route to host, tapi timeout. Kenapa timeout? Karena kita belum berikan konfigurasi NAT DR1-nya. Mengenai NAT ini akan kita bahas nantinya di video berikutnya. Tapi sekarang kita configkan aja dulu. Kita gunakan perintah IP firewall NAT add chain-nya source NAT, out interface-nya either 1, actions-nya masquerade. Enter. Kita pindah ke R2 teman-teman, kita tes ping lagi. Udah bisa ke internet. Kenapa? Karena udah ada default route-nya. Begitu juga dengan router yang lainnya teman-teman. R3 juga masih belum bisa ping ke internet. Coba kita tes ping 8888, masih no route to host. Balik lagi, tinggal tambahin default route-nya. Tapi sebelumnya ingat R2 harus berikan NAT dulu supaya R3 bisa connect ke internet. Coba kita berikan IP firewall NAT add chain-nya adalah source NAT, out interface-nya ini interface yang keluar untuk ke internet, Ether 1 ya yang keluar ke internet, Ether 1, actions-nya masquerade. Kita balik ke R3, coba tes ping lagi, keterangannya masih sama, masih no route to host. Kenapa? Karena belum kita tambahkan default route-nya. Tambahin default route menggunakan perintah IP route add. Nah, default route ini teman-teman bisa juga tanpa perlu masukin destination. Cukup langsung gateway-nya boleh juga. 10.10.23.2. Enter. Coba kita tes ping. Nah, udah bisa ke internet. Gitu juga dengan DR4 teman-teman. R4 juga belum ada informasi default route-nya. Ya. Di routing table masih belum ada yang 00/0. Tambahin lagi. IP route add gateway ya. Atau mau nambahin destination-nya juga boleh. 0.0.0/0. Gateway-nya adalah 10.10.343. Karena R4 mau ke internet lewat sini. 10.10.343. Enter. Kita izinkan dulu dari R3 pakai NAT, IP firewall NAT, add chain-nya source NAT, out interface-nya interface mana nih di R3 buat keluar. Ini mau keluar lewat interface nih, Ether 2. Maka kita gunakan Ether 2. Actions-nya masquerade. Selesai, kita balik ke R4, coba kita tes ping 8888. Udah bisa juga. Kenapa? Karena default-nya udah ada. Nah, gitu teman-teman. Gampang sekali ya default ini. Konfigurasinya sama, cuma konsepnya beda dikit bedanya. Default ini teman-teman, itu artinya mau kemanapun bisa pakai rute ini. R4 kan cuma satu arah nih. Dari R4 mau kemanapun cuma lewat sini ya. Maka sebenarnya di R4 ini cukup satu buah rute aja.
Coba kita ke R4. Ini. Up. Sorry, saya konsol lagi. Oke, coba kita ke R4 ya di sini. Kita cek di IP route print. R4 kan ada banyak rute ya. Sebenarnya R4 cukup satu rute ini aja. Yang statik lainnya, yang ini dan ini lainnya ini bisa kita nonaktifkan. Kenapa gitu teman-teman? Karena R4 mau kemanapun gateway cuma satu ya. Arahnya cuma ke sini semuanya. Mau ke sini lewat ini, mau ke sini lewat ini, mau ke sini pun lewat sini. Bahkan mau ke internet pun, bahkan mau ke internet pun ke atas tetap lewatnya di sini. Maka intinya R4 mau kemanapun lewatnya di sini. Maka sebenarnya kita cukup satu buah rute ini aja. Tapi di R3 teman-teman itu nggak bisa cuma default route. Default route artinya kan mau kemanapun. Coba kita cek di R3. Kita cek di IP route print. Nah di sini default route DR3 gateway-nya 10.10.232. Artinya mau kemanapun lewat sini. Nah R3 nanti bisa pakai rute ini mau kemana? Lewat mana? Sini. Artinya yang bisa dijangkau cuma ke sini, ke sini, ke sini dan ke internet. Tapi di belakangnya di R4 itu nggak bisa. Kenapa? Karena gateway mau kemanapun tadi itu di sini, bukan ke belakangnya. Maka nggak bisa dipakai buat ke bawah. Itu karena gateway-nya beda. Tapi ada yang namanya prioritas routing. Prioritas routing itu dia bakal cek ada lagi algoritmanya. Dan itu nggak kita bahas ya. Kalau mau kita diskusikan nanti di sesi mentoring saja. Nah saya kira itu teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.